Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak aku kelas 4 bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembulatan dan penaksiran pecahan ya. Tapi saya ingin menjelaskan yang pembulatan pecahan dulu. Oke, langsung saja. Pembulatan pecahan biasa dan campuran. Jadi anak-anak, pembulatan pecahan biasa dan campuran itu tujuannya apa? Mengubah atau mengubah pecahan biasa dan campuran itu ke bilangan bulat satuan terdekat itu ya. Contohnya seperti ini. Bulatkan 2/8 ke satuan terdekat. Jadi 2/8 itu kita ubah ke satuan terdekat itu menjadi berapa gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita dalam membulatkan pecahan seperti ini, maka kita menggunakan garis bantu atau garis bilangan seperti ini anak. Jadi dimulai dari 0 ya, 1, 2, 3 sampai 8. Terus ini pernya berapa? Penyebutnya ya, ini kan 8 nih, maka penyebutnya adalah 8 semuanya kayak gitu. 8 ya, 8 semuanya per 8 8. Nah, 8/8 itu sama dengan berapa anak? 1 ya, berarti 0 ke 1. Nah, 2/8 di mana nih? 2/8. Oh, 2/8 itu di sini ya kan? Di sini. Nah, perhatikan anak-anak. 2/8 ini tuh mendekati 0 atau mendekati 1? Ini kan 1 ya, sama saya 1. Ini 0. Mendekati berapa? 0 atau 1? Mendekati 0 kan? Maka mudah saja, berarti 2/8 itu dibulatkan menjadi berapa anak-anak? Menjadi 0. Kenapa menjadi 0? Karena di sini tuh kan 2/8 mendekati 0, maka ketika dia itu mendekati 0, maka dia dibulatkan menjadi 0 seperti itu. Mudah ya. Contoh berikutnya, bulatkan 4/5 ke satuan terdekat. 4/5. Caranya gimana? Tadi itu kita harus dari 0 dulu ya. 0. Nah, perhatikan ini, penyebutnya 5, maka kita harus punya garis ini sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan ini berapa ini anak? 1 ya, 2, 3, 4, dan 5. Maka penyebutnya berapa? Ya mengikuti. Kalau ini 5, berarti ini 5 juga. 5, semuanya per 5 ya, per 5. Nah, 5/5 itu sama dengan 1. Kan 0, 1. Nah, perhatikan, 4/5 itu di mana anak-anak? Oh, 4/5 itu di mana? Di sini ya kan? Di sini. Nah, berarti 4/5 itu mendekati 0 atau mendekati 1? Nah, kan di sini nih. Ini 1 nih, ini 1, ini 0. Berarti 4/5 itu mendekati berapa? Mendekati 1. Maka kesimpulannya apa? Jadi 4/5 itu dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 1. Karena apa? Karena dia mendekati 1, bukan mendekati 0 kayak gitu. Ini yang kalau pecahan biasa. Lalu gimana kalau pecahan campuran? Nah, ini kan mudah saja. Ini kan sama saja ketika kita mau mencari yang pecahan campuran, tinggal misalnya seperti ini. Misalnya 3, 4/5 gitu ya. Nah, ini tuh dibulatkan menjadi berapa anak-anak? Dibulatkan menjadi berapa? Perhatikan, 3/4/5 itu 3-nya itu dihiraukan dulu. Nah, kita sudah tahu ya, 4/5 tadi mendekati berapa? Dibulatkan menjadi 0 ya, menjadi 1 kan? Berarti 3 dibulatkan menjadi 1, berarti menjadi 4. Kayak gitu ya. Oh, masih bingung nih, gimana kalau seandainya 5 2/8 seperti yang ini? Gimana? Dibulatkan menjadi berapa ya? 5 2/8 itu, perhatikan, 2/8 itu menjadi 0 ya, dibulatkan menjadi 0. Iya kan? Berarti kalau 5 2/8, berarti 5-nya nggak berubah karena dia menjadi 0 kan? Kalau kalau menjadi 6 itu ketika dia menjadi 1. Dibulatkan menjadi 6 itu ketika dia menjadi 1 dibulatkan. Makanya 5 2/8 itu dibulatkan menjadi 5. Kayak gitu. Itu kalau pecahan campuran sama saja dengan pecahan biasa ya. Jadi mudah ya anak-anak ya. Ini hanya kita harus menggunakan garis bantu, namanya garis bilangan seperti ini. Dimulai dari 0 dan berakhir 1 kayak gitu ya. Soalnya ini mudah. Yang kedua sekarang. Yang kedua adalah pembulatan pecahan desimal ya. Pembulatan pecahan desimal. Jadi anak-anak, pembulatan pecahan desimal itu bisa dibulatkan ke satuan ya, ke persepuluhan maupun ke perseratusan. Nah, caranya gimana? Perhatikan. Jadi anak-anak, 5 ketika nanti ketemu 5 seperti ini, maka dia itu dibulatkan ke atas menjadi 1. Tapi kalau di bawah 5, misalnya 1 2 3 4 itu, maka dia tidak dibulatkan. Gimana? Bisa paham? Nah, contoh saja ya, langsung ya. 2,573 seandainya dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi berapa? Jadi anak-anak yang dilihat itu
kalau kesatuan terdekat itu yang dilihat di belakang koma ya, di belakang koma. Dia tuh di belakang koma itu angkanya 5. Nah, kalau 5 itu maka kita dibulatkan menjadi ke atas lagi menjadi 1. Berarti 2 ini dibulatkan ke atas 1 lagi menjadi berapa? 3. Karena dia satuan maka dia cuma 3 jawabannya. Gitu ya. Gimana kalau 2,573 ini dibulatkan ke persepuluhan terdekat? Nah, karena ke persepuluhan terdekat maka yang dilihat adalah yang ini anak-anak, yang 7-nya. Jadi ini merambat ya. Kalau satuan tadi kan yang di belakang koma. Kalau persepuluhan tuh yang di sini ya. Yang di sini, yang 7-nya ini. Nah, berarti kan 7 itu di atas 5 ya kan, maka dia dibulatkan 1. Berarti duanya tetap nih. Duanya tetap 2, 5-nya kan dibulatkan menjadi 1 ya. Yang ini tadi. 7-nya kan dibulatkan menjadi 1, naik 1, jadi 5 tambah 1 jadi 6. Seperti itu. Mudah bukan? Terus yang gini, yang ke perseratusan terdekatnya gimana cara membulatkan 2,573 ini ke perseratusan terdekat? Nah, karena ini perseratusan ya, maka yang dilihat adalah yang di sini, yang nomor 3 koma yang ini, 1 2 3 mana yang di sini. Yang ini ya. Nah, perhatian tuh anak-anak. 3 itu di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah 5 ya. Maka 3 itu enggak mengubah menjadi 1, tapi tetap 0 ya, alias tidak berubah. Maka jika dibulatkan ke perseratusan terdekat berarti gimana? 2,5 7 atau 8? Nah, karena 3 ini di bawah 5 maka 7-nya itu enggak berubah ketika di bawah 5. Tapi nih seandainya yang 3 ini, misalnya 3 ini tak ganti 9 makanya, maka dia kan di atas 5 nih. Maka 7-nya jadi 8. Nah, karena ini 3 itu di bawah 5, maka 7-nya tetap. Jadi 2,57. Mudah ya. Untuk memahamkan kalian lagi, maka contoh yang berikutnya. 6,489 dibulatkan ke satuan terdekat. Nah, makanya dilihat adalah yang di sini, ini ya, ini. Maka 4 itu di bawah 5 atau di atas 5 anak-anak? Di bawah 5, maka ketika di bawah 5 maka dia tidak dibulatkan ke atas tapi tetap biasa dibulatkan ke bawah, jadi enggak berubah. Berarti 6-nya berubah enggak? Enggak, karena dia 4 itu di bawah 5, maka jawabannya yang dibulatkan ke satuan terdekat adalah 6-nya tetap ya, 6. Seperti itu. 6 doang. Nah, gimana kalau dibulatkan ke persepuluhan terdekat anak-anak? Ya dilihat yang mana? Ya dilihat yang 8-nya ya kan? Yang 8-nya ini. Nah, 8 itu di atas 5 ya kan, maka dia dibulatkan 1 ke atas. Maka 6, berapa anak? Apakah 4 atau 5? 5 ya kan, kenapa? Karena 8 itu di atas 5, maka dia dibulatkan ke atas. Berarti 4 menjadi 5. Mudah ya. Terus yang terakhir, ke perseratusan terdekat. Nah, gimana nih ya kalau ke perseratusan terdekat? Berarti yang dilihat yang mana anak-anak? Angka berapanya? Angka 9-nya ya kan? Angka 9. Maka 9 itu kita tahu dia di atas 5, berarti dia dibulatkan tidak? Dibulatkan, maka jadi 6,4 berapa anak-anak? 8-nya jadi berubah enggak? Berubah. Karena apa? Karena 9 itu di atas 5. Jadi berapa? 6,4 9. Mudah ya. Insya Allah nih mudah ya anak-anak ya. Nanti dipelajari lagi, seandainya kecepatan mungkin ini videonya bisa diputar atau di pause kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu pembulatan persen. Nah, ini mudah, ini pembulatan persen. Jadi tujuannya pembulatan persen itu adalah dilakukan ke puluhan terdekat anak-anak. Caranya gimana? Memperhatikan angka satuannya ya. Jika angka satuannya itu lebih dari atau sama dengan 5, maka dia dibulatkan ke atas. Tapi kalau kurang dari 5, misalnya 1, 2, 3, 4, maka dia dibulatkan ke bawah alias tidak berubah. Contohnya seperti ini. 43% dibulatkan menjadi berapa? Nah, perhatikan anak. Ini yang dilihat adalah 3-nya ya. 3-nya. 3 itu di bawah 5 atau di atas 5? Di bawah 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Jadi 40%. Mudah ya. Nah, sekarang ini 85% dibulatkan menjadi berapa? Nah, ini yang dilihat yang satuannya nih, 5-nya nih. 5 itu sama dengan 5 atau dia dibulatkan enggak? Dibulatkan, karena yang dibulatkan itu adalah yang 5 atau di atasnya 5, maka dia dibulatkan ke atas. Nah, karena ini 5-nya itu dibulatkan, maka menjadi berapa anak-anak? 9 90%. Gitu ya. Mudah ya.
Terus yang sekarang yang terakhir 97% dibulatkan menjadi 7 ini di atas 5, maka otomatis menjadi 100%. Mudah ya anak-anak ya. Insya Allah ini sangat mudah jika anak-anak memperhatikan ya. Nanti kalau seandainya menemui kesulitan, boleh bertanya, boleh diulang-ulang video ini. Nanti kalau misalnya mau bertanya, silakan. Saya akan jawab sebisa saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.